yang tertarik karena ini sering, ini seolah-olah menjadi apa ya, kata yang sering kita temukan ini. Namun dengan tua, dek tahu adat. Nah, kalau sudah keluar kata-kata itu, ya itu sudah menurut yang ya klimaks puncaknya orang tua itu untuk ya. Nah, pertanyaannya, gitu. Orang lokal Sasak pernah nggak sesering itu mengatakan dek me tahu agama? Iya, menarik. Mari kita itu makanya kenapa tesis pertama Tiang mengatakan Sasak Islam. Karena lisan Sasak mengatakan berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Setelah berbicara ini baru satu segmen saja, ternyata sangat luar biasa kita bisa mendalami, bisa menyelami sebenarnya baik budaya, ya tidak bisa dipisah. Ini jadi satu kesatuan dengan agama, saling melengkapi. Nah ini Pak Maksum, sebenarnya dari akar budaya kita, Sasak, kemudian datanglah Islam. Nah konteksnya ini adalah kan saling melengkapi. Kemudian kita membaur lagi dengan berbagai agama lagi yang ada. Jadi kehidupan toleransi kita di Sasak ini, nah konsepnya sebenarnya, kalau kita tarik kekinian ini, dengan teknologi. Kalau saya mengatakan memang teknologi ini sangat berpengaruh, merubah banyak hal. Nah, apakah ini bisa menjadi faktor yang mempercepat pengkikisan adat budaya kita saat ini, Pak Masum? Oke, jadi di awal tadi, sebelum kita mulai podcast ini, sebagaimana yang disampaikan Mami tadi, bahwa kalau orang tidak mengetahui asal mula jati, ya sudah habislah dia. Hilanglah peradabannya, hilanglah segala sesuatunya, budayanya, bahkan agamanya. Ketika dia tidak ada yayasan di Gerung itu, ada mula jati nanti. Ada mula jati. Artinya kalau makhluk ini, makhluk Tuhan, baik yang dilahirkan di Arab, di Jawa, di Nusantara maupun di Sasak ini, tidak mengetahui fadilah Tuhan yang dititipkan kepada dirinya sebagai manifestasi ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ub wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu artinya fitrah. Apa susahnya Tuhan menciptakan satu bangsa dengan satu merek, seragam saja semuanya ya. Berarti tidak ada yang batil yang Allah ciptakan. Maka di dalam kebanyakan itu Allah ingin kita bertaruh, introduce antara satu dengan yang lain. Dan di dalam introduce itu, orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang mengembalikan jati dirinya kepada kehambaannya. Di mana kehambaan itu? Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali memang beribadah kepada aku. Itu satu. Yang kedua, suku bangsa manapun, jadi kalau tidak kembali kepada jati dirinya, berikutnya tidak mengenal visi kebangsaannya, tidak bisa. Dia akan melahirkan generasi-generasi yang bisa diharapkan berikutnya. Generasi masa depan hanya dengan pondasi generasi pendahulu yang kokoh, yang kuat akar budayanya dan sebagainya. Maka Tiang bilang bahwa Sasak ini harus selesai dengan dirinya, minimal dia punya tarikh kesepakatan yang sama, dia punya syariat yang sama. Yang Tiang maksud bukan syariat Islam ya, karena Sasak lebih dulu hadir daripada Islam itu sendiri. Maka di dalam tesis Tiang menyebutkan Sasak Islam, bukan Islam Sasak, tapi Sasak Islam. Artinya Sasak yang beragama Islam, Jawa yang beragama Islam. Karena suku bangsa ini lebih dulu lahir daripada datang agama yang tekstual itu. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita juga tidak menerima peradaban mutakhir, kita katakanlah kalau meminjam katanya UAS itu, kalau terlalu skeptis,
maka kita masuk dalam wilayah asketis. Seperti tidak mempunyai dunia dan tidak seperti hidup di dunia ini. Padahal kita sedang hidup di alam ini. Tapi kalau kita menduniakan dunia, hedonis. Hedonis. Nah, tasamuh ini baina hedonis wa asketis. Artinya baina dunia wal akhirah. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran. Kerjakanlah urusan akhiratmu, tapi jangan lupa dunia. Artinya yang utama ya akhirat. Tetapi dalam mengerjakan urusan akhirat itu, ingat loh, kamu sedang berinvestasi namanya di dunia. Maka semangatnya menurut yang Marak Basen Pelungguh di Fakultas Dakwah adalah al-muhafazah ala qadinis soleh, menjaga nilai-nilai luhur tradisional, wal akhzu bil jadidil aslah, lalu mengambil nilai-nilai yang mendukung. Nah, ini persoalannya. Nah, nilai-nilai ini. Nilai-nilai luhur yang lama. Jangan yang merusak, jangan yang bahkan sampai pada tingkat menghancurkan. Makanya Ampurayan yang masih mencari semacam di mana nih Mami Anggawa, ya silahkan kecimol sebagai sebuah ekspresi budaya, karya budaya, silahkan. Tetapi yang perlu dievaluasi adalah subjeknya, pelakunya, perilakunya, sajiannya. Artinya antara budaya dengan pengampu budaya, artinya yang melaksanakan budaya memang dua hal yang berbeda. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan adat dan tidak tahu adat. Menarik. Kan ada tuh arah adat, arah dengan nau adat, arah dengan tahu adat. Nah. Artinya adat itu ya berdiri sendiri. Tinggal siapa yang sekarang? Orang yang mengekspresikannya itu tahu adat, atau sebaliknya orang yang mengekspresikan adat itu orang yang tidak tahu adat. Kira-kira begitu. Karena kita ingin mendengarkan dari ayahanda dan mami. Ini sangat luar biasa ini. Yang tertarik karena ini sering. Ini seolah-olah menjadi apa ya, kata yang sering kita temukan ini. Namun dengan tahu adat. Nah, kalau sudah keluar kata-kata itu, ya itu sudah menurut yang ya klimaks puncaknya orang tua itu untuk ya. Nah, pertanyaannya, gitu. Orang lokal Sasak pernah nggak sesering itu mengatakan dia tahu agama? Iya, menarik. Mari kita itu makanya kenapa tesis pertama Tiang mengatakan Sasak Islam. Karena lisan Sasak mengatakan dia tahu adat. Jarang dia mengatakan dia tahu agama. Iya, betul. Kita langsung kayak Anda ini. Begini. Kayak Anda itu. Ya. Jauh lebih dulu budaya ada. Agama. Betul. Ya. Kenapa? Baru kita tanya sekarang. Saudara-saudara kita yang ada di Papua, Kalimantan, yang pakai koteka, yang punya komunitas tidur di atas pohon. Di pohon ya. Apa agamanya? Tidak ada. Tapi mereka punya komunitas, punya budaya mengatur tatanan hidupnya. Ya. Lalu mengangkat seseorang namanya kepala suku. Ya. Baru datang nanti para dai kita untuk mengislamisasikan. Para pastor kita untuk mengkristenisasikan. Para pedandi kita untuk menghindukan. Ya kan? Betul. Nah, jadi agama itu dia datang kemudian. Kalau boleh saya katakan agama adalah administrasinya Tuhan kalau saya. Menarik. Ya. Administrasi Tuhan di dunia ini. Administrasi itu supaya kawan-kawan muda ini cepat paham. Ini banyak istilah nih. Terus terang nih kalau denger ini hilang ngantuk nih. Kalau yang nonton ini pasti. Karena begini. A itu tidak. Agama itu kacau. Setiap agama itu bahasa Sanskerta. Tidak akan kacau. Hindu tidak kacau, Buddha tidak kacau, Islam tidak kacau, Kristen tidak kacau. Kenapa? Karena di situ ada aturan-aturan hidup. Ada yang menjelaskan baik buruk. Itu tugas agama. Ada yang menjelaskan salah benar. Itu tugas hukama. Ada yang menjelaskan manfaat mudarat, itu tugas pemerintah. Baik buruk, salah benar, dan manfaat mudarat. Ini penting.
Nah, ini le sasak nih arak dia. Arak. Nah, arak nih lagu kendit wah. Boya mai bedah dulu nih. Nah, ini penting. Ini sangat menarik. Penting. Menarik. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh beliau, Pak dosen kita ini, sasak Islam. Karena sasak itu belum tentu Islam. Ya. Ya. Kemarin ada teman saya, Pak Made, agama Hindu suku sasak. Ya, betul. Ya. Hindu Sasak. Hindu sasak. Hindu sasak. Ya. Buddha Sasak. Buddha sasak. Islam Sasak. Nah, jadi sasak. Iya. Di awal tadi sasak Islam. Karena belum tentu sasak itu Islam. Iya. Ada yang sasak Hindu, ada yang Betul. sasak Buddha. Jadi jangan mengklaim diri kalau Jangan. sasak itu harus Islam. Oh, Nah, ini. Berangkat dari situ maka Iya. toleransi itu muncul. Iya. Tasamuh ini adalah fitrahnya orang sasak. Sasak. Fitrahnya manusia. Iya. Tasamuh ini yang melahirkan toleransi, Iya. melahirkan lapang dada, Mm-mm. melahirkan Adil. kesutiaan jiwa, Adil. Adil. melahirkan rasa adil. Iya. Ya. Jadi, ya. Betul. Kenapa? Toleransi itu membutuhkan pengendalian diri. Iya. Lahirlah toleransi. Toleransi. Lapang dada itu membutuhkan pengendalian diri. Iya. Baru dia lapang dada. Intinya pengendalian diri. Kunci Kata pengendalian. beliau. Kesutiaan jiwa itu pengendalian diri. Iya. Adil itu pengendalian diri. Kalau kita tarik ke sasak. Nah. Pengendalian diri itu Kalau- kuncinya di mana? Tarik ke sasak, pengendalian diri Iya. itulah fitrah manusia. Lalu di dalam sasak, Iya. ya, tata cara pengendalian diri itu dulu banyak cara. Ya. Jadi saya pernah meneliti dengan nyusut itu Nyuset. Nggih. untuk tidak membicarakan orang mengganjal biweh misi mako. Oh iya, Masya Allah. Filosofinya. Filosofi. Karena tidak orang nyusut itu tidak mesti mama, Pak. Bukan dia karena dia mama kan. Sekarang di KLU banyak kabupaten. Di sini banyak yang Dan hanya mako. Ya? hanya mako. Aku Dia jaga. daripada Kenapa? Karena bertatah agama itu yang diambil. Salamatul insanu fi hifdzil lisan. Mau pada selamat bahasa Nabi jaga raos. Iya. Matur jauh ajining diri gumantung ono ing lati. Ajining rogo gumantung ono ing busono. Ya kira-kira. Ya, ini waktu sasak nih itu filosofi. Jadi dia coba mengendalikan diri dengan tata. Ya. Itu satu. Kedua, jaga pergaulan. nah ini konteks anak-anak muda sekarang nih menarik ini. Ya, dengan lain no. Lamun di tebeng ayo no si ina ama nih nggih. Dia itu lain. Dia khawatir salah pergaulan. Ketika salah pergaulan hilang nanti pengendalian dirinya. Lagu lain no nurut langsung dia menjawab tuh. Ya, nurut, kenapa nurut? Ada. Dia beda produk manusia. Nah. ini. Ya. Satu, Nggih. dia fungsikan betul yang namanya balai langga, balai bala, Balik. balai jajar. Jadi balai saya tahu ini tahu saling bala itu aja. Filosofi balai bala. Balik. Balai langga itu balai langgar, fungsi ibadah. Nawiru manazilakum bis salat wa qiraatil. Itu pada ngaji kan yang dinara lah itu dengan ngajang. Hah? Di balai itu pada. Nggih. Balai langgar. Balik langga. Kemudian dia sholat di situ. Langgar. 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 Nawiru manazilakum pada. Dan lisan sasak agak anu dengan R itu. Ah ya. Ada keselio. Ya keselio. Langgar. Ada lisan sasak beberapa huruf yang Ya, ini Kemudian ada balai jajar, fungsi silaturahmi. balik jajar. Jadi lungguh bareng sejajar-jajar itu artinya pada tokol berdiri. betul. Dia beruga. Beruga. Ada keluarga datang, Iya. ada teman jari, ada sahabat. Jadi fungsi rumah itu sampai nanti ada 7 enggak salah. Itu ada fungsi rekreatifnya. Nah, Mengaji. nah sasak. Balik. Iya.
Lasing do. Bali Angkat. Jaja, Masuk. Bali Langga, Bali bala. Bali Bala. Masya Allah. Asli baru. Ini Ya, ini anak-anak muda, adik-adik ini menjadi penting. Nah, Dindik siapa dia kuliah lalu HP ini. Ini alirannya aliran tarekat Facebook haran. Bisa-bisa juga tarekat YouTube ya. Nah itu pihak apa aliran mazhab Sasakiyah. Yang moderasi. Nah, nane YouTube ya kita isi Sasakiyah. Sangat luar biasa. Nah, kita kami anggap Nabi. tadi ini sudah dibahas jati diri. Nah, kaitannya dengan anak-anak remaja yang sekarang. Kita khawatir pembahasannya jangan sampai kalian kehilangan jati diri sebagai anak bangsa Sasak. Nah, kan tantangannya ini sekarang ini ya mohon maaf nih. Ya arek dong kan bela diri kan namun dengan tua saknane kan. Dulu kami ini patuh kan dengan tua ini. Nah, anaknya jawab, dulu kan belum ada TV, belum ada HP, jadi fokus katanya. Apa ketika kita kecil itu. Nah, kalau kita tarik dulu nih, sebenarnya pendidikan di dalam Bali Langga ini di dalam rumah adat Sasak kita itu seperti apa sehingga menghasilkan kalau ya kita katakan generasi-generasi emas yang memiliki akhlak ya, sebagai tuntunan agama kita. Bagaimana Mami sebenarnya? Sebenarnya dalam Sasak ini kembali lagi ke zaman dulu, tetap kembali karena di sanalah sebagai acuan kita. Jadi dari jauh sebelumnya orang Sasak sudah punya sistem pendidikan. Ya. Itu yang disebut dengan sistem pendidikan bedidi bedengah. Bedidi bedengah. Ya, bedidi bedengah. Bedidi itu artinya menghibur. Sebelum anak-anak itu kita ajarkan sesuatu harus kita hibur dulu. Jangan kita ajar sesuatunya dia dalam keadaan tidak senang dan sebagainya. Itu dia akan mengakibatkan nanti pelajaran itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Makanya anak itu harus metodenya itu sistem pendidikan itu harus dididik dulu. Dididik. Iya. Saya ingat Tuan Guru Maulana Syekh itu. Jadi sebelum beliau memberikan pengajian misalnya tentang tobat nasoha, sebelumnya diajarkan dulu sama jemaahnya bernyanyi, belawat bahasa Sasak. Diajarkan dia lagu Ina ama ingat gama si seera. Nah kira-kira begitu. Tapi neraka sino andena ini pada begitu dia. Pengajian berikutnya coba malikaneh. Wah hafal lagu Sarubin. Wah lamun wah hafal coba nyanyian sebait doang. Salah satu muridnya mengatakan Ina ama ingat gama si seera. Stop katanya beliau. Beliau menjelaskan mulai dengan bahasa agama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Prolognya sampel gitu ya Pak. Lewat lagu itu. Nggih, pelorohnya. Jadi sekarang ini mari kita pengajian tentang tobat. Wah seneng kan suruh nyanyi baru. Tapi dia sudah senang orang itu senangnya dulu. Iya. Tentang tobat asohan misalnya. Meton jari umur nih. Di nuara berumbu sebenarnya umur teni berkurang. Nah, tapi begitulah contoh ini. Jadi itu namanya bedidi. Bedidi. Iya, dihibur dulu. Gitu. Kemudian bedengah artinya dengan penuh kasih sayang. Itu metode orang-orang tua. Bedengah itu kasih sayang. Iya, itu antara lain cara-cara yang dilakukan oleh orang tua kita untuk menanamkan sesuai dengan tema yang kita Madrasah Islam Sasak. Iya. Gitu. Itu antara lain.
Oke. Mungkin ada tambahan, silakan Anda. Pak Sanusi. Saya ingat juga tadi apa yang beliau sampaikan tentang cara mendidik dalam sasak. Ya. Termasuk waran bercerita. Jadi saya ingat dulu masa saya kode-kode cerita di sini tua. Dongeng. Lamunannya bedongeng. Waran. Ya tidak asing lagi cerita itu namanya Tegodek Keje Tetuntal. Dan perlu diingat, bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Masih Tegodek. Ternyata setelah saya belajar begitu hebat dengan sasak filosofi. Godek ini, Tegodek ini kan keras. Binatang yang sangat cerdas, banyak akal. Ya. Setelah perutnya kenyang, dia taruh di sangkep kembung. Tebeng punti, malik demak, tebeng malik demak. Air naik berdemak kan airnya ngalah. Rakus. Iya. Lalu tetuntal ini kan kodok. Lepang. Tegodek kan tetuntal. Ini makhluk Allah yang sangat jujur. Lamun wah nyelontak di tuah kita lepang tulak malik sampai detik ini. Ke depan saja. Nggak ada tempat mundur ya. Nggak ada. Nah itu. Iya. Itu hebatnya namanya. Tol mustaqim. Lah ini ya. Kenapa dia jujur? Tidak ada ceritanya sekali jalan tidak ada mundur ya. Tidak pernah dia balik lagi lepang. Tanya. Balik lepang. Kalau kita taruh saja di depan apa ke penghalang, tidak akan dia balik. Momot dia. Jadi ini tetuntal itu kan artinya apa? Jadi ini kan kisah antara yang jujur dengan tidak jujur. Diolah dalam bentuk cerita, dialog. Lalu kemudian lalu filosofinya apa? Ya. Saya gira ngakalang. Ya. Godet tentan suruh. Godet disuruh tetuntan. Tegodek aja tetuntal. Siapapun yang suka tetu entah. Tetu. Siapapun yang suka salah keliru godet. Ya. Barak. Suruh tetuntan. Iya. Tetu itu lurus seperti. Lurus. Kenapa digodet? Karena dia salah. Ini godek dia salah ini. Godek kan biasa. Itu hebatnya orang tua memilih pilihan kata terhadap hewan mana yang saya pakai supaya ini ada unsur pendidikan. Tidak sebatas itu. Nane wasa beli. Oh iya kena nih. Enggak boleh marak godek dong. Nah, itu kan. Ternyata orang tua tidak sebatas cerita lalu kita tidur wasa beli. Oh nih kena. Pada dulu kita tidak pernah mendapatkan penjelasan. Tidak dijelaskan sama papu kita. Sederhananya adalah ada godek di balik godek. Gitulah sederhananya. Anak muda sekarang ini maunya instan ya. Iya. Nah, jadi di ada tetu di balik tetuntel. Jadi kita juga dididik waktu kecil. Dede ya. Cerita Dede itu kan dihibur dengan cerita ya. Dengan nyanyian, dengan lelaka, pantun, seloka, macam sesengga. Artinya dongeng sebenarnya gitu. Lalu kita tidak kesana laun wasa oni kena lain. Makanya orang tua kita itu sasak lebih banyak keteladanan. Nyeluian betenak bukan besuruh. Ya. Mengajak beda dengan menyuruh. Iya. Dan jauh banget kan aku. Jauh ang tawis dia berasaku jauh keranjang. Oh gitu. Dan bahanin dek. Karena awis dengan keranjang itu tidak bisa pisah. Ketauladan. Dek ento lalu jauh banget. Dek bejulu berasaku jauh keranjang. Ande supaya ndak anu. Bareh lamun suruh kemudian bareh dot. Bejulu kamu berasaku kemudian jauh keranjang. Awis dia jauh. Dan sekaligus unsur ketauladanan. Betul. Artinya bahwa ya dia akan membawa juga. Membawa ya makanya dia bukan menyuruh mengajak. Mengajak. Betenak di besuruh ya beda. Ya.
Ini Masya Allah. Ternyata yang dulu-dulu ini kita dengar ini baru penjelasannya ini. Ini ya anak-anak muda. Nah, ini adik-adik ya, jadi ya ini penting adik-adik ya. Bagaimana selamat dunia dan akhirat. Ya. Jadi di dunia hasanah wa fil akhirat hasanah. Karena konsep sasak ini kan agama. Ya. Kalau hukum adat itu bertentangan dengan agama, batal hukum adat. Batal. Jadi pitutur, Pak, boleh yang seling sedikit mungkin. Pitutur. Pitutur itulah dulu dijadikan tuntunan moral oleh orang-orang tua. Karena waktu itu kan agama belum ada, Al-Quran, hadis belum. Ya. Sehingga orang-orang kita lah yang menyusun skenarionya, gitu. Yang jadi sutradaranya itu. Dan ceritanya itu runut, bagus sekali. Itulah yang diceritakan kepada anak-anak, kepada generasi muda. Bagaimana tentang kearifan lokal dari mitos-mitos yang kita miliki, misalnya seperti Dewi Anjani. Itu Dewi Anjani itu kan tentang persamaan hak antara laki dan perempuan. Bahasa samangkin niki bahasa Ustaz Isron gender equality. Betul. Namun bahasa Kartini bisa jadi partisipasi emansipasi. Kalau perempuan laki bisa jadi datu, kenapa perempuan tidak? Itulah dia Dewi Anjani. Memberikan semangat. Putri Mandalika tentang bagaimana hebatnya dia arif dan bijaksana, kita bisa mengacu ke sana. Mudah-mudahan anakku ingat Mak Mandalika arif bijaksana. Jangan diambil buang dirinya. Makanya mitos yang mengatakan buang diri itu yang sangat tentang benar. Karena sudah gedung, patutnya buang diri. Bagaimana perempuan misalnya yang cerita mitos Putri Taun itu, Putri Taun yang pintar balik belah angan, walaupun dia di pemadu dia tetap dengan sabar. Walaupun di pemadu ya. Walaupun di pemadu. Ini penting ini. Pemadu ini menarik ini sasak pintar balik belahangan. Balik belahangan. Yang tadi ada kebesaran jiwa. Besaran jiwa. Itulah dimitoskan di dalam mitos Putri Taun. Jadi itulah fungsi-fungsi dari mitos itu. Makanya saya yang betul-betul kagum sama leluhur kita dulu. Membuat kalau kita mau jadi guru sekarang atau istilahnya agama, acuan kita ada. Ada Al-Quran, hadis. Waktu itu belum ada Al-Quran, hadis. Seperti awal saya katakan tadi, dia menjadi sutradaranya, dia menjadi membangun pelakunya, cerita-cerita seperti itu, Mi, ya. Begitulah beratnya dia. Ini sangat menarik ini ketika nih anak-anak muda nih kita menarik konteks Sasak dulu sebelum masuknya Islam, Hindu, Buddha dan agama-agama yang lain. Ternyata Sasak ini sudah memiliki kepribadian, sudah memiliki jati diri. Nah, ini yang kita kaji. Namun tentu tidak akan cukup nih hari ini saja kita berbicara tentang ini. Ada yang menarik, Pak Isron, bahwa warisan bangsa ini para ahli mengatakan ada dua. Ada yang tangible dan ada yang intangible. Tangible yang terlihat seperti tadi yang disampaikan, lontar. Kemudian beberapa situs-situs yang memang terlihat. Lalu pitutur tadi itu masuk pada kategori intangible. Di belakang pelungguh itu intangible. Itu barang hanya saling sehat. Maksudnya hurufnya bisa digapai, tetapi kata-katanya itu kan di dalam diri kata-kata itu kan tidak bisa digapai kecuali dengan ketinggian akal dan seterusnya. Di situ luar biasa kan nilai-nilai kebersamaan. Jadi kalau kata orang luar sana, sodiku kaman abeka kalaman abahakaka.
sahabatmu, temanmu bukan hanya yang menemani kamu pada saat senang, pada saat kamu tertawa, tetapi juga pada saat engkau menangis, pada saat engkau susah. Nah, itu yang di belakang Pelungguh. Bareng, anyong, saling sedok. Artinya bersama dalam suka dan duka. Contoh yang sederhana yang sering diadopsi sama bahkan bukan orang luar Sasak, mamik makin niki. Aik meneng tunjung tilah empak bau. Bagaimana air tetap jernih, teratai terjaga, dan ikan pun tertangkap. Nah, yang curiganya mami penggadean kelihatannya ngambil dari filosofi ini nih. Mengatasi masalah tahan. Rasa-rasanya begitu ya. Ya kan, lebih dulu mana kata-kata ini daripada penggadean kan? Jangan-jangan pasti lebih dulu orang Sasak jangan-jangan yang membuat. Nah, ini dari banyak tesis dan disertasi sudah diangkat nih menjadi manajemen konflik untuk menjawab tantangan kemajemukan kita saat ini. Kan moderasi beragama ini kan sebuah tawaran. Supaya tidak oper kanan yang disebut dengan liberalis itu, dan tidak oper kiri yang disebut dengan ekstrim. Dia adalah jalan tengah. Wasatiyah. Wasatiyah. Sehingga Bu Isrit yang kasih antologi puisi Islam Wasatiyah. Kalau bahasa mungkin Kementerian Agama, ya ketika luar biasa tantangan berbangsa ini, moderasi beragama dalam perspektif Islam. Cara beragama. Yang tadi bewarang cerita, kita punya juga sesenggak peribahasa, kita punya sentilah perumpamaan, kita punya seselip. Itu luar biasa. Misalnya kalau Pelungguh misalnya Purayan ini ya, begitu berkemauan dan langsung ingin tercapai, itu orang Sasak punya istilahnya no nengentut. Ya orang dia tidak mengatakan kok sekarang, misalnya anak kita ini, saya mau ke Jawa sekarang ini sekarang, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan memaksakan kehendak. Jadi nafsu dengan hawa nafsu. Nafsu bisa dikendalikan. Kalau hawa nafsu, nungentut nunai. Nah, lalu orang Sasak menyelipkan di dalam lelaka, yang kita sebut dalam Melayu dengan pantun. Misalnya dalam bidang akidah akhlak misalnya. Mun belayang dek tembere kapak pau si tetolang, mun sembahyang dek temele sangat lalu si tejogang. Dia tidak menyerukan kita, kanak nane wah. Jam saatnya sholat. Nah, orang dulu dia pakai pendekatan lelaka, pendekatan pantun. Mun belaju tepiak celana bunga putih si masih kuncup, silak turut pituah agama sampung tesik masih hidup, tesuruk ngaji. Sejak Maulana Syekh dan tuan guru yang lain pakai pendekatan ini dia. Mun bebante sembalun bumbung dasan telaga ojok rinjani, lamun mati ndek teburung sila pada bakti ridallah ridal walidai. Itu luar biasa. Makanya wajar kalau beliau menyebut mazhab Sasakiyah. Menarik. Kadal nongak lek kesambi benang kata tajah honyak di memati era di pederasa kejarian. Atau dalam isi yang lain laun salah kejarian. Ini kalau kita angkat menjadi satu-satu judul kayaknya menarik untuk anak muda. Masya Allah. Ini moderasi ini. Kalau belum 10 seri itu dari satu narasi. Jangan 10, ratusan seri. Baru bisa pas. Baru agak. Itu pun masih prolog. Ini prolog. Karena ini halaman 1 ya. Jadi hari ini kita hanya prolog. Jadi lamun bahasa anu olah-olah. Ya, kita ini ngeraosnya ini temanya ini umum. Tapi dari yang umum ini nanti kita akan kerucutkan, kita ambil satu-satu. Sebelum dijeda, saya ada istilah olah-olah itu. Nah, apa ini olah-olah ini? Satu, olah rasa. Ya. Kedua, olahraga. Ketiga, olah harta. Iya. Olah rasa. Olah rasa. Bagaimana mengendalikan diri. Iya. Olahraga itu. Iya. Fisik ini harus sehat. Iya. Jadi rohani. Jasmani. Ya. Jasmani. Lalu nanti ada olah harta. Ya. Jangan pelit. Nah. Sedekah. Setidaknya kitanya mano kanya mini mana-mana berasan kurang. Sedekah itu.
Kalau meminjam bahasa pendidikan pengetahuan tarbiyah, pertama olah pikir, kognisi, yang kedua olah rasa, afeksi, kemudian psikomotoriknya olahraga. Maka seni di dalam sasak itu estetik itu. Itu yang mengatakan bahwa sinergi logik, etik, estetik itu adalah sinergi daripada yang tadi, olah pikir, kemudian olah rasa, lalu kemudian olahraga. Tapi itu semuanya tidak akan dapat bisa diraih kalau tidak ada apa yang disebut dengan olah zikir. Itu puncak sudah itu, olah zikir. Jadi memang muqaddimahnya memang mazhab Islam Sasakiyah. Ini akan menarik mazhab yang kita akan angkat berikutnya ini. Islam Sasakiyah. Oke, jadi cukup menarik ini teman-teman sahabat YS Podcast. Kami insya Allah ke depan ini akan mencoba mengangkat, kita ambil satu-satu bagian dari yang kita bicarakan tadi ini agar mengkerucutkan lagi. Niat kita di sini duduk ngobrol ini tidak ada lain karena generasi muda saat ini, jadi semua yang hadir di sini ini adalah menjadi petunjuknya. Apapun itu, baik buruk. Nah, satu-satunya cara kita agar nilai-nilai adat, agama, budaya itu, ya kita harus hadir di sini. Yang dilakukan oleh Pak dosen, semua. Ya, jadi ini sudah sebenarnya kita lakukan. Tapi akan lebih baik lagi jika kita kemas lagi dengan podcast atau materi-materi yang lain, dan tentunya tidak bisa sekali dua kali. Jadi ini harus berkelanjutan, harus sering. Ini matur tampiasih atas hadir pada episode pertama ini. Judul kita ini moderasi Islam Sasak. Nah, nanti ada mazhab yang akan kita bahas lagi, yang cukup menarik. Matur tampiasih ini Anggawa, ini Ayahanda Pak Sanusi. Kemudian ini Pak dosen, Pak Masum, luar biasa sudah menyediakan waktu hadir di YS Podcast. Insya Allah ini menjadi berkah untuk amal jariah kita di masa di banyak tonton oleh anak-anak kita. Oke, demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.